Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nur Alifah, calon relawan Bimba AIUEO. Pada video kali ini saya akan menjawab tugas belajar di luar kelas hari kedua dengan tema kurikulum dasar kedua. Yang pertama saya akan menjawab mengenai metode individual system. Pertanyaannya adalah yang pertama, apa pengertian dari individual system? Nah, jadi individual system adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajarnya. Nah, pendekatan ini dilakukan sesuai dengan keadaan dari masing-masing anak. Nah, selanjutnya, mengapa pendekatan yang harus dilakukan harus individual system? Nah, karena agar proses belajar ini dapat dilakukan secara bertahap. Lalu, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system ini? Nah, tujuannya dari adanya metode individual system ini adalah agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap atau small step system. Karena tidak mungkin bertahap jika proses belajarnya masih dilakukan secara klasikal. Nah, selanjutnya yaitu di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Nah, di sini perannya apa saja? Yang pertama adalah anak. Anak di sini berperan sebagai subjek belajar, artinya anak berperan aktif di dalam proses bermain sambil belajar. Nah, selanjutnya peran motivator yaitu memberikan motivasi, memberikan apresiasi kepada anak agar anak semakin semangat belajar, akan semakin menggelora semangatnya, dan motivator juga memfasilitasi dan memberikan kegiatan bermain sambil belajar yang pastinya sesuai dengan kemampuan masing-masing anak. Lalu pertanyaan yang kelima adalah, apa perbedaan antara metode individual system dengan classical system? Oke, di sini kalau metode individual system adalah proses pembelajarannya itu dengan melakukan pendekatan yang berbeda sesuai dengan karakter atau kesukaan masing-masing anak atau secara small step system atau secara bertahap. Sedangkan untuk classical system ini adalah pendekatan dari masing-masing anak itu sama, disamaratakan sehingga eee anak dituntut untuk menyukai metode yang digunakan oleh motivator atau gurunya, seperti itu. Selanjutnya pertanyaan yang keenam adalah, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Nah, jadi cara menerapkannya adalah dengan tidak memperlakukan anak secara klasikal. Nah, salah satu contohnya ini adalah dengan cara yang pertama, misalkan motivator harus mempelajari dan mengenal karakteristik dari setiap anak. Nah, sehingga kita bisa melakukan pendekatan sesuai dengan karakter anak, karakter dari masing-masing anak. Nah, selanjutnya motivator juga harus mencari tahu kesukaan anak agar motivator bisa mengarahkan anak melakukan kegiatan apa yang disukai anak. Jadi anak pasti tertarik melakukan kegiatan bermain sambil belajar. Nah, selanjutnya kita juga memiliki satu langkah ada di depan anak. Jadi agar kita dapat melakukan langkah untuk antisipasi. Selanjutnya, kita sebagai motivator jangan meminta untuk dimengerti oleh anak. Nah, melainkan kitalah sebagai motivator yang harus mengerti dan memahami anak. Nah, selanjutnya jangan lupa kita harus memberikan reward, kita lakukan, evaluasi afeksi setiap saat agar, kita tahu nih, motivator dapat memastikan setiap anaknya senang, bersemangat dalam melakukan kegiatan bermain sambil belajar. Oke, lalu pertanyaan yang ketujuh adalah, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Nah, dampaknya yang pasti proses pembelajaran menjadi bertahap atau small step system, sehingga jika sudah small step system menjadi sesuai nih jika anak sudah eee, mem sudah menyukai proses pembelajaran yang pastinya proses pembelajaran akan menjadi
fun learning atau menyenangkan sehingga minat minat untuk anak untuk belajar itu tumbuh seperti itu. Selanjutnya pertanyaan terakhir adalah apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan ini tidak dilakukan atau pendekatan ini dilakukan secara classical system. Yang pastinya proses pembelajaran tidak sepenuhnya menjadi menyenangkan atau fun learning karena ya tadi anak dituntut untuk menyukai pendekatan yang dilakukan oleh guru. Oke, tadi kita sudah menjelaskan tentang metode individual system. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode variation scale. Nah, pertanyaannya adalah yang pertama, apa sih variation scale itu? Nah, jadi variance scale ini adalah kemampuan yang harus dimiliki setiap orang dewasa atau motivator dalam memvariasikan secara antara aspek belajar dengan kegiatan belajar yang meliputi kemampuan efektifnya, kemampuan kognitifnya, dan juga kemampuan dari psikomotoriknya. Nah, mengapa kegiatan ini harus dilakukan atau mengapa kegiatan belajar ini harus divariasikan? Karena variation skill ini diterapkan untuk uh, karena kan anak ini mempunyai rentang konsentrasi yang pendek. Nah, tujuannya ini untuk memudahkan atau membuat Eee, inovasi baru agar atau menciptakan suasana baru sehingga proses pembelajaran tidak membosankan. Nah, di sini juga bisa dijawab dengan pertanyaan apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar yang pastinya tadi agar anak tidak merasa bosan, semakin tertarik, semakin semangat. Jadi adanya variasi-variasi pembelajaran yang lain sehingga kegiatan bermain sambil belajar semakin menyenangkan, seperti itu. Lalu sebutkan 3 aspek belajar. Nah, aspek belajar di sini adalah aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Oke, selanjutnya, mmm, pertanyaan yang kelima adalah kegiatan apa yang termasuk dalam aspek kognitif. Nah, jadi aspek kognitif ini adalah kegiatan yang berkaitan dengan kerja otak atau kecerdasan, di mana kegiatannya itu bisa kita lakukan dengan cara membaca atau berhitung. Nah, oke, selanjutnya yang pastinya dengan metode yang menyenangkan atau fun learning. Selanjutnya pertanyaan yang keenam adalah kegiatan apa yang termasuk aspek dari afektif. Nah, jadi afektif ini kan berkaitan dengan hati dan perasaan berupa suka atau tidak suka, senang atau tidak senang. Berarti kita bisa melakukannya dengan kegiatan bernyanyi, berdialog, membaca dongeng, bercerita, dan sebagainya. Selanjutnya, pertanyaan ketujuh adalah apa yang termasuk dari kegiatan aspek psikomotorik? Nah, jadi psikomotorik ini adalah kegiatan fisik yang berkaitan dengan penggunaan anggota tubuh, di mana psikomotorik ini juga terbagi menjadi dua, yaitu psikomotorik kasar, kemudian psikomotorik halus, di mana contoh kegiatannya itu untuk motorik kasar ini kita bisa melakukan dengan cara menangkap, melempar, menari, seperti itu. Lalu untuk motorik halusnya, kita bisa melatih dengan menulis atau mewarnai, menarik gambar, seperti itu dengan yang pastinya menggunakan metode yang fun learning. Selanjutnya, eee, pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Nah, cara menerapkan variation skill ini adalah dengan memvariasikan aspek afektif, kognitif, dan pastinya psikomotorik. Namun, perlu menghindari kegiatan dalam satu aspek berturut-turut agar anak tidak bosan, seperti itu. Nah, selanjutnya, eee, saya akan menjawab pertanyaan mengenai teori dasar dalam psikologi pendidikan. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan the law of effect atau hukum akibat? Kemudian ada apa yang dimaksud dengan the law of exercise atau hukum latihan, dan apa yang dimaksud dengan the law of readiness atau hukum kesiapan.
Nah, jadi dengan proses membimbing anak ini, kita harus penuhnya dengan cara menyenangkan atau fun learning. Jadi tanpa adanya paksaan dari siapapun. Nah, ini adalah disebut dengan apa? The law of effect. Jadi maksudnya adalah jika anak sering mengulang, maksudnya jika anak sudah menyukai pembelajaran, pasti anak ingin mengulang kembali, ingin latihan kembali tanpa adanya paksaan. Nah, oke. Nah, itu disebut dengan the law of exercise. Nah, jika anak sudah mengulang, jika anak ingin latihan tanpa adanya paksaan, nah kemudian anak akan menjadi terampil, anak sudah mampu. Jadi ini adalah maksudnya the law of exercise. Jadi jika anak sudah siap ke tahap selanjutnya dan proses belajar pun pastinya akan lebih menyenangkan karena ini adalah the law of readiness. Jadi jika anak sudah siap, pasti uh, akan tumbuh minat belajarnya, jadi semangatnya semakin menggelora seperti itu. Jadi kita kan anak akan menjadi generasi pembelajar yang mandiri sepanjang hayat, yang pastinya akan bahagia, berdampak sukses. Mungkin sekian dari jawaban saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.